Halo IBL fans, balik lagi sama gue di Pratama di IBL Talks, obrolannya para juara. Jadi hari ini kita mau ngobrol sama beberapa bintang tamu juga seperti biasa. Aldi, selamat Halo. malam. Kemarin kan kita tahu nih bakal banyak tim-tim baru ya Mas, ini dia. Cuman ini yang krusial juga nih, yang bisa mensupport serunya basket nanti pertandingan adalah pemain. Nah, kita akan bahas Iya, yang rookie-nya, karena salah kita. satu penyumbang paling banyak pemain adalah dari rookie camp ini, gitu kan? Kak Dodo, hari ini kita mau ngobrol sama dua orang legend Hmm. basket di Indonesia dan sekarang mereka berkontribusi di basket Indonesia juga. Langsung aja, ini pasti seru nih. Kalau udah berdua ini udah seru nih. Hari ini kita mau ngobrolin tentang rookie, Bang, yang bakal Oke. ikut di draft rookie nih. Menurut Bang Batam selaku mantan pemain dan ya nanti juga berkontribusi juga, menurut Bang Batam gimana nih rookie tahun ini? Yang jelas mungkin akan banyak calon-calon pemain ya, apalagi kan banyak juga acaranya kan ada PON juga. Jadi mungkin banyak yang bisa di scouting sebenarnya karena kan beberapa waktu yang lalu juga kita sempat ada meeting juga, belum lagi dari timnas muda, kemudian ada dari IBR Rookie Combine. Jadi memang kita harus mencari sih sebenarnya nextnya Dodo, nextnya Hmm. Adai. IBL kan bikin sekarang formatnya lain nih, ya kan? Ada timnya nih, Tam. Dengan Ya, Yayan sebagai ketuanya, ya kan? Nanti ya. juga kita undang Amin yang termasuk di dalam anggotanya. Menurut lo yang dilakukan IBL ini bagaimana? Sebenarnya udah bagus ya, karena kita mesti mencari bibit-bibit baru, pemain-pemain muda lagi gitu ya. Apalagi kan juga ini tidak lepas juga kerjasama dengan Binpres dari Perbasi juga, karena biar gimana pun database-nya kan kita lihat berhubung tahun ini dan 2 tahun belakangan ini kan tidak ada kejurnas, tidak ada kejuaraan juga antara Betul. SMA maupun juga mahasiswa. Jadi itu yang akan sedikit menjadi tantangan sebenarnya sih buat apa ya, rookie tahun depan ini sebenarnya. Jadi memang kita mesti lebih banyak scouting lagi sih sebenarnya, scouting lagi ke daerah-daerah juga, kita lihat apakah memang ada beberapa rookie yang mungkin tidak terpantau juga gitu kan. Jadi memang mesti datang sih sebenarnya, mesti dilihat sih. Tahun ini Bang Batam sendiri berkontribusi nggak sih Bang di pemilihan rookie ini Bang? Kalau di rookie mungkin nggak terlalu ini ya, maksudnya saya cuma mungkin diminta bantuan oleh Pak Junas untuk sebagai advisor aja, mungkin kita lihat gimana apakah ada masukan juga buat rookie ke depannya. Jadi mungkin mungkin lebih ke ini aja sih, lebih kita mungkin mencari pemain baru ya. Terkait dengan draft tahun ini rookie IBL. Nah, menurut Mas Amin sendiri, draft rookie IBL tahun ini gimana sih Mas Amin? Draft tahun ini, kalau menurut saya sih kurang lebih ya hampir sama dengan tahun lalu, paling nggak memberikan ruang atau pintu untuk pemain-pemain muda penerus Bang Adi dan Bang Edo. Dengan adanya rookie draft ini memudahkan sebenarnya akses untuk kita bisa bersaing di tingkat bola basket tertinggi di Indonesia. Seperti yang sudah-sudah bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil dan semuanya itu nggak ada yang instan. Nah, nanti bisa kelihatan di rookie draft ini pemain mana yang udah siap, pemain mana yang hanya asal pengen kalau dibilang uji nyali lah. Gue sebenarnya bisa nggak sih seperti itu. Formatnya sekarang ini kan di dalam rookie combine ditambahkan adanya tim ya. Tim yang untuk kayak jadi belusukan ke bawah nih yang diketuai oleh Yayan gitu kan. Lu salah satu di dalamnya ya tim itu ya? Iya, gue nanti mungkin akan ikut bantu untuk dari asistennya. Yayan sekarang lagi Belum, belusukan belum. Untuk nah, scouting sampai ke daerah itu belum. Mungkin nanti gue akan lebih fokus pas udah masuk ke campnya. Dengan belusukan-belusukan itu, jadi kan pemain-pemain di daerah-daerah yang selama ini mungkin nggak kepantau, bisa sedikit bisa lebih apa ya? Kalaupun nggak bisikan, nggak belusukan, ada informasi dari mana, oke ada pemain bagus nih segala macam, itu nggak usah belusukan, kirim aja ke kita kalau emang dia masuk ke kriteria, bisa kita ikut sertakan juga seperti itu sih. Kriteria kan tadi istilahnya nih IBL fans juga mau dengar nih kriteria kayak gimana sih pemain yang sekarang tuh dicari atau memang bisa jadi pemain IBL untuk selanjutnya, Mas? Lihatnya gini sih sebenarnya, kalau bilang kriteria sebenarnya kan kita tahu nih dengan absennya 2 tahun tidak ada kegiatan
kompetisi di basket Indonesia, maksudnya dalam artian di bawah ya, maksudnya di tingkat SMA, tingkat kuliah. Jadi memang itu jadi PR juga, makanya kan saya juga sempat ngasih masukan juga, karena kalau kita lihat di SMA kemarin 16, berarti 2 tahun dia tidak ada kompetisi, berarti which is mereka sekarang udah 18 tahun nih yang terakhir lulus. Jadi memang kita juga mesti lihat nih apakah memang mereka tetap basketnya tetap jalan atau memang dengan vakumnya dengan pandemi ini itu agak sedikit mungkin menyulitkan juga untuk mencari bibit-bibit gitu ya, apalagi memang tidak gampang lah, karena kan biasanya kan kita bisa lihat pemain muda itu bagus dari mana sih, dari kompetisi biasanya kan. Makanya sekarang banyak juga ya, apalagi dengan ditambah dengan ada beberapa tim baru masuk ke IBL ya, mungkin rata-rata saya lihat average-nya mungkin banyak yang pemain PON ya, yang mereka plat dapon yang bisa masuk ke tim-tim ini sekarang, walaupun memang tidak ada yang dari SMA, mungkin dari liga SMA sebelumnya gitu ya. Kriteria basic paling apa ya? Ya skill individunya, mungkin posturnya itu udah pasti ya. Apalagi kan sekarang juga mungkin banyak yang apa ya, trainer-trainer baru juga banyak sekarang. Mungkin kalau memang mereka memang mau go to profesional ya mereka mesti nambah skillnya. Itu aja sih. Kriteria paling gampang untuk dilihat di awal adalah sizing, atau tadi yang disebut oleh AA Batam. Pemain itu tingginya di atas rata-rata, itu kayak Dodo atau Bang Adi ya kan. Itu kita ngeliat sebagai pelatih, kita itu tingginya udah rata-rata di atas satu misalnya, itu udah masuk kriteria kita, walaupun mungkin skillnya masih di bawah rata-rata. Itu jadi untuk postur pasti kita akan lihat di awal. Oke, berikutnya baru kita akan lihat skillnya, skill individunya. Oke, dia tingginya mungkin di bawah rata-rata, tapi skillnya jauh di atas rata-rata, itu bisa masuk kriteria juga. Jadi kalau yang tinggi itu kita sebutnya kayak apa ya, udah gift kali, udah talent. Oke, tinggal kita nanti kita kasih masukan lagi, kita poles lagi progresnya seperti apa. Jadi mungkin kriteria untuk rookie sih, untuk yang paling gampang lihat awal size-nya. Kalau size-nya mungkin di bawah rata-rata, tapi skill-nya jauh di atas rata-rata, itu bisa untuk kita jadi pertimbangan juga. Karena nanti di basket kan kebutuhannya banyak ya. Jadi bisa main di posisi apa, mau di posisi apa, seperti itu. Nah, yang tahun 2021 ini lu bisa memberikan tips nggak buat mereka yang mungkin memang tahun ini pengen ngejar nih gitu, karena memang klub juga makin bertambah kan, jadi kebutuhan pemain juga makin banyak gitu. Gue sih lihatnya gini sih sebenarnya, mungkin banyak pemain dengan tadi balik lagi ya, maksudnya dengan mereka tidak berkompetisi, sebenarnya balik lagi ditambah tim-tim juga baru banyak, jadi memang kalau gue lebih ngeliatnya gini, ikannya nih kasarnya ya, ikannya itu nggak banyak gitu. Jadi banyak juga pemain-pemain yang udah veteran balik lagi juga main, ada lagi. Jadi memang PR juga sih, PR buat kita juga, bahwa kita harus nyari nih sebenarnya bibit muda ini ke depannya gitu ya. Apalagi ditambah juga nih mesti dipikirkan juga adalah pada saat mereka lulus SMA, kuliah, kan range-nya kan 18 sampai 22 tuh banyak yang miss gitu ya. Jadi memang PR-nya adalah apakah nanti pemain ini akan memang mereka dengan profesional atau mereka nanti akan berubah haluan gitu. Nah, ditambah juga itu juga mesti jadi PR juga buat klub-klub gitu, agar bisa menaikkan apa ya, bisa dibilang salary cap-nya ada. Jadi mereka ada pilihan gitu buat main basket itu, bahwa memang basket ini bisa hidup dari basket gitu loh. Ini yang jadi kendala juga kan, banyak juga jadi kendala juga. Jadi di samping memang kalau mereka mau ikut rookie combine itu mesti ada standarnya juga, standar rate juga dari klub-klub. Jadi itu juga membantu juga sebenarnya. Jadi memang pilihannya ya udah, basket ini sebenarnya bisa jadi hidup kok, bisa pilihan hidup gitu loh. Untuk saya sih sebenarnya kalau untuk rookie combine ini, oke lah, mungkin salary cap-nya udah belum sesuai yang diharapkan. At least motivasi terdekat dengan saya masuk rookie combine, saya bisa dapat kuliah gratis, nggak perlu ngekos misalnya, makan pun nggak bayar gitu loh. Plus bisa meng-upgrade skill yang kalian sudah punya, karena memang levelannya untuk yang sebelumnya hanya latihan di klub atau latihan di Porda lah misalnya, dengan kita ikut latihan di klub, ikut aja latihan, intensitasnya itu pasti akan lebih berbeda. Mungkin salary cap-nya nggak sesuai harapan, tapi itu nanti prosesnya akan kalian nikmatin sendiri, apakah kalian hanya masuk rookie
hanya puas dengan oke, gue udah masuk tim IBL ini gue udah cukup tahun aja lah, kalau udah 2 tahun naik salary cap-nya nggak akan sesuai dengan harapan. Tetapi kalau kalian anggap rookie combine ini hanya sebagai satu batu loncatan untuk kamu upgrade skill, kamu bersaing dengan pemain yang sudah ada, nah salary cap itu akan ikutin dengan sendirinya seperti itu. Jadi kalau begitu kamu masuk rookie combine, kamu berharap salary cap-nya sesuai dengan yang kamu harapin, tapi kamu improvisasi di timnya itu masih kurang, ya klub nggak bisa berbicara banyak. Tapi kalau di tahun pertama, oke, kamu bisa taruhlah di tim itu misal ada 16 pemain, oke, kamu begitu masuk, kamu di ranking 14 nih, tapi next years-nya atau tahun kedua, kamu bisa tembus 12 besar, kamu bisa pakai jersey, at least belum main pun, itu udah pencapaian yang luar biasa. Even di tim kamu yang masuk pertama kamu nggak naik, year-nya tim-tim lain pasti akan melihat kamu. Apalagi sekarang dengan yang Pak Andi Batam ini bilang, klub akan bertambah sekitar 4 atau 5 tim. Sementara ketersediaan pemain ini, itu sampai sama Kak Batam bilang, pemain-pemain yang sudah retire mau main lagi. Nah, itu sebenarnya kesempatan para rookie-rookie ini mengisi kekosongan itu, gitu loh. Ini masuk IBL tuh dari kampus atau dari umum. Nah, ini kita informasikan kalau sekarang IBL rookie itu by invitation gitu kan, atau jadi sudah ada undangan atau nanti di scout sama timnya dari Yayan gitu kan. Nah, pertanyaannya mungkin ke Amin, masalahnya gini, ini kan tadi benar PPKM seperti sekarang, liga nggak ada ya kan, kompetisi SMA susah, kuliah 5 juga berjalan banyak kompetisi. Nah, bagaimana teman-teman ini bisa biar ke scout gitu? Paling mudah tuh ya cari informasi, at least direct ke IBL kah, atau ke coachnya, coach Giant, coach, gue tingginya seperti segini nih, gue umurnya segini nih, kalau perlu sampai kirim video aja, itu paling memungkinkan. Itu bisa sebenarnya kalau menurut saya, untuk memudahkan coach Giant juga, nggak perlu berusukan kesana kesini gitu loh, DM aja langsung. Latihan apa yang lu janjikan nantinya pas selama rookie camp itu? Yang pasti, kalau kamu udah masuk ke rookie, udah masuk ke draft rookie itu, skill udah pasti nggak ditanyakan. Nah, nanti di latihan itu kita akan tes IQ basket kalian. Pemahaman latihan kalian itu seperti apa. Jadi nggak hanya kita main fisik aja segala macam. Main basket itu kompleks, guys. Kita harus bermain secara sistem. Nah, sistem itu kita bermain pakai otak. Main basket, kapan kita harus lari, kapan kita harus diam. Kadang kita diam pun, kita udah bikin situasi di lapangan itu kebuka, dan itu udah masuk sistem. Sistem ada sistem offense, sistem defense. Defense itu harus pakai otak seperti itu. Jadi kita lebih bermain ke teamwork ya, permainan secara tim. Nah, itu yang kadang dia punya skill individu bagus, tapi begitu dimasukkan ke sistem, nah itu kelihatan. Biasanya kalau dia hanya fokus di skill individu, begitu dimasukin ke tim defense, pasti dia juga akan bingung. Jadi main basket not only about offense, defense pun penting. Itu pemain, pemain asing dari Amerika, itu keren banget, one on one-nya, dia bisa ngedang segala macam. Kalau jaga one-on-one nggak ada yang bisa jaga, tapi begitu masuk ke sistem play, kita ngeliat mereka defense-nya kayak orang cengok, guys. Itu nggak kepake. Pemain Amerika di basket di dunia, itu nggak kepake. Mungkin kasih pesan-pesan nih buat rookie yang mau mendaftar atau nanti dipanggil dari IBL, dipanggil IBL langsung, ada nggak pesan-pesan buat mereka? Untuk yang sudah mungkin nanti udah terima undangan dari Combine, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena itu yang mau untuk ikut masuk ke Rookie Combine itu mungkin ada ratusan pemain lah yang sudah bisa masuk ke Rookie Combine. Dia tunjukkan yang terbaik, lakukan drill selalu terdepan, jangan mau kalah sama yang lain. Walaupun nanti misalnya di Rookie Combine ini kamu nggak kepilih dan tahun depan kamu masih mau ikut lagi, masih bisa kan? Nah, kamu perbaikin kekurangannya di tahun ke depan ini. Untuk yang belum dapat undangan di Rookie Combine sekarang ini, mulailah dari sekarang untuk kamu mempertajam skill kamu, memperkuat fisik kamu dan segala macamnya untuk persiapkan diri di Rookie Combine season depan. Karena sebenarnya ini Rookie Combine ini salah satu pintu yang memudahkan lah untuk pebasket yang memang mau mewujudkan mimpinya untuk berliga di bola basket tertinggi di Indonesia. Karena ya dengan adanya Rookie Combine ini ya jalan kalian semua sudah sebenarnya udah terbuka. Tinggal kalian semua mau sampai di batas mana basketnya. Apa hanya untuk senang-senang saja
atau hanya sebatas untuk nyari beasiswa sekolah, SMA, kuliah, dan segala macam. Banyak sebenarnya motivasi yang bisa kita dapat dari basket. Kalau emang kamu udah bisa dapat beasiswa dari kuliah, kamu melanjutkan ke liga profesional ya, let's go. Ini ada wadahnya. Thank you Kak Dodo udah nemenin gua hari ini seperti Sama-sama biasa. nih. Kita minggu depan ketemu lagi di IBL Talk. Oke teman-teman, IBL fans, terima kasih yang udah nonton dan terus ikuti kita di IBL Talk minggu depan. Jam 7 sampai jam 8 malam hanya di IG-nya IBL Indonesia. Oke, semua Adi dan Dodo pamit. Bye. Bye.